Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan kepada ibu-ibu sekalian, pada kesempatan ini kami akan membawakan pembahasan modul 1.4 budaya positif pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 SD Negeri 6 Muara Enim. 1. Pembukaan, marilah bersama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Acara kedua yaitu pemaparan materi kepada ibu saya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa kumpul di kelas 1A ini dalam rangka pengibasan kami sebagai guru penggerak pengibasan budaya positif ya, budaya positif. Yang pertama salam dan bahagia. Bapak Ibu, kenapa kami dahului dengan salam dan bahagia? Karena dengan salam bahagia semoga kita selalu berbahagia walaupun bagaimana keadaan kita misalnya di rumah atau di kelas menghadapi siswa yang nakal atau yang kurang aktif, kita selalu bahagia ya, makanya didahului kita dengan selalu dengan salam dan bahagia. Kemudian hari ini kegiatannya yaitu kami akan melakukan pembahasan modul 1.4 tentang budaya positif ya. Nah, pada materi ini yang akan dipelajari yaitu pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian materi yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas. Kemudian yang keempat ada kebutuhan dasar manusia dan yang berkualitas. Kemudian materi yang kelima ada restitusi yaitu tentang 5 posisi kontrol. Kemudian yang keenam ada restitusi yaitu tentang segitiga restitusi. Nah, ini yang akan dipaparkan pada hari ini ya. Nah, pada pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin kita sering mendengar kata-kata ini ya, disiplin positif ya. Berhubungan dengan aturan ya, biasanya kita berhubungan dengan aturan ya. Ayo kita perhatikan di bawahnya. Nah, kita bermain sedikit dulu ya Bapak Ibu. Kita baca ya, misalnya kepalang tangan. Ada A dan B, misalnya Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Nah, si A tadi. Kemudian teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyerang, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Nah, kita adakan permainan sedikit dulu ya Ibu. Misalnya ada yang sebagai A, ada yang sebagai B. A tadi tulis di kertas ini apa kira-kira benda yang paling berharga. Kemudian B tadi akan membuka kertas tadi meminta benda yang ada di tangan tadi. Nah, bagaimana apakah akan dibuka nanti tangannya atau tetap ditutup? Walaupun yang B tadi boleh merayu ya, boleh merayu supaya bisa membuka kepalan tangan tadi ya. Boleh apa saja, tulis bendanya yang kira-kira yang berharga di dalam hidupnya ya. Mengancam tuan itu beda.
Boleh. Bahasanya paham tak? Jangan sampai tahu temannya ya. Rahasia. Makanya si B tadi mau pengen tahu apa kira-kira yang paling berharga ya. Sudah kira-kira. Ibu udah sampai pulang ibu udah yang nulis. Oh iya. Tidak tahu tadi rumahnya. Kalau orang sudah baca dan tahu ya. Ya harus. Yang punya lagi yang ini. Apa ada beda? Sudah semua nulisnya ini. Sekarang yang tadi kepala tangannya. Kepala sih supaya. Ayo temannya berusaha membuka ininya tadi supaya bisa Yang ada cita-cita tadi berusaha untuk tidak bisa membuka temannya tadi. Ada yang tutup, ada yang tak buka. Nggak bisa merayu-rayu. Saya terbuka. sudah dapat ya nanti kita lihat nanti apa isinya ya. Selesai ya. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Nah, jadi dari permainan itu bagaimana rasanya? Kita siapa yang bisa mempengaruhi kita? Bisa tidak dipengaruhi oleh teman kita untuk membuka yang paling berharga di hidup di diri kita tadi? Bisa. Ada yang bisa membuka, ada yang tidak bisa tetap ya. Jadi intinya dari permainan itu sebenarnya yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Tetapi kalau kita tidak bisa mengontrol, bisa juga dikontrol oleh orang lain. Nah, intinya itu ya permainan kepala tangan itu ya. Terima kasih ibu-ibu permainannya. Kemudian saya lanjutkan. Nah, dari situ ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol ya, ibu-ibu. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, pada di hayalan kita selama ini di hayalan pikiran kita kan bahwa yang mengontrol murid itu guru ya, guru bisa mengontrol murid, padahal kenyataannya tidak semuanya kan ya. Ibu murid itu bisa kita kontrol kan, tapi ilusinya hayalan kita seperti itu bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, jadi hayalan kita dengan mengkritik seseorang, karakternya akan menjadi lebih kuat, padahal itu hanya sebuah ilusi ya, hanya hayalan kita aja. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Itu sama. Jadi walaupun kita memberikan penguatan yang positif, yang selalu positif, kemudian efektif dan bermanfaat, tapi itu hanya sebuah ilusi ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, jadi yang berpositif kita, hayalan kita bahwa setiap orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa itu.
Tuhan. Apa perbedaannya? Kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kemudian padahal yang sebenarnya apa yang sebenarnya? Di sini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu yang paradigma perubahannya ya. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, sering kita pada murid-murid bertingkah nakal, bertingkah misalnya yang menjengkelkan kita anggap itu sebuah kesalahan. Ya. Kita dia melakukan apa terlambat, ya kita anggap suatu kesalahan. Padahal yang sebenarnya ya semua perilaku memiliki tujuan. Misalnya dia mengganggu teman. Nah, misalnya dia mengganggu teman pada saat kita mengajak dia ngobrol dengan teman. Karena kita menganggapnya salah, padahal dia melakukan itu ada tujuannya ya. Karena sebenarnya apa yang ingin diperhatikan, misalnya seperti itu. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Jadi kita kalau teori stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal sebenarnya biasanya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya kita ada yang bisa mengontrol apa yang akan kita lakukan. Bukan dipengaruhi oleh orang lain. Kemudian yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, seperti tadi pada saat bujukan kita bujuk, kita rayu, gagal kita paksa tadi. Nah, itu. Kemudian pada sebenarnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Karena kita bisa berkolaborasi, berdiskusi, berdialog ya. Nah, kemudian yang selanjutnya model berpikir menang kalah. Tadi misalnya bisa mendapatkan kertas tadi, menang berarti yang tadi kalah. Nah, mindset itu kita rubah menjadi model berpikir menang-menang ya. Jadi tidak ada istilah kalah. Jadi menang-menang, semuanya menang ya. Itu ya, ibu-ibu. Kita lanjutkan. Nah, yang kita pelajari makna disiplin. Kan kita tadi disiplin positif. Berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi intinya biar dia patuh. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi yang terbenak di pikiran kita kalau disiplin itu berhubungan dengan patuh terhadap aturan ya. Kemudian ketidaknyamanan. Kenapa ketidaknyamanan? Karena dia kalau dia melanggar aturan dia nanti dihukum pikirannya, jadi merasa tidak nyaman. Padahal yang sebenarnya kita harus menghargai diri kita sendiri, atau pencapaian suatu tujuan yang mulia dari diri kita sendiri. Ibarat itu, saya seperti apa kalau saya melakukan disiplin ini, motivasi dari dalam diri kita ya. Nah, yang selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan ini kalau kita sering dengar profil pelajar Pancasila ya, ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian sifat mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah, nilai-nilai inilah yang menjadi tujuan kita membentuk siswa seperti itu. Makanya adanya kurikulum sekarang, kurikulum merdeka ya. Kurikulum merdeka
pendidikan kita dulu dia sangat ini menuntun, sifatnya menuntun karena dia seperti ini, dia sesuai dengan profil pelajar Pancasila ini, menciptakan siswa yang beriman tadi, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, alangkah bagusnya pasti muridnya sangat berkualitas kalau kita sudah tercipta murid yang profil pelajar Pancasila itu ya. Kemudian pembelajaran 1 tadi selesai, kita lanjutkan ke pembelajaran 2 ya. Teori, motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia ada 2 macam ya ibu-ibu, ada yang dari eksternal dan dari internal. Kalau eksternal itu apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kalau dia melakukan sesuatu karena takut dihukum atau dia biar tidak dimarah, maka berarti motivasi anak-anak itu masih yang eksternal. Kemudian yang motivasi masih eksternal juga mendapatkan imbalan, untuk mendapatkan imbalan. Oh misalnya saya datangnya pagi, saya ingin dapat bintang dari bu guru. Nah berarti dia datang pagi tadi bukan dari diri dia sendiri, tapi ada motivasi eksternal tadi ya, dari luar. Ya, kemudian yang selanjutnya motivasi internal. Nah, kita berusaha membentuk anak-anak kita mempunyai motivasi yang ini, internal ini, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Ya, jadi tidak dipengaruhi dari luar. Ya, tidak dari luar. Itu yang kita tanamkan terhadap murid-murid kita. Nah, seperti Bapak Pendidikan Indonesia kita, yaitu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Nah, jadi seperti kurikulum merdeka ya. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Nah, ini mempunyai pengaruh ya. Ada dampaknya. Pertama ada dampak jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian ada penghargaan hukum, ada mengurangi ketepatan, ada penghargaan kadang itu tidak efektif, ada penghargaan itu merusak hubungan ya. Jadi itu dampak dari penghargaan itu ya. Kemudian dampak selanjutnya yaitu penghargaan menurunkan kualitas. Jadi misalnya anak-anak itu karena kalau dapat nilai 100 dia dikasih sepeda. Nah, bagaimana kalau dia tidak dapat sepeda, misalnya tidak kasih hadiah, maka nanti anak-anaknya tidak mau lagi misalnya belajar lebih giat. Nah, ditetapkan seperti itu, jadi kualitasnya akan menurun. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas, sama seperti tadi ya. Jadi kalau selalu diiming-imingi dengan penghargaan, hadiah, nanti dia kreativitasnya akan mati. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik ya. Nah, seperti tadi bahwa seharusnya yang kita lakukan itu dari dalam diri kita tanpa dari pengaruh dari orang lain ya. Kalau sekali-sekali menurut saya boleh sih penghargaan, tapi kalau sudah rutin itu bahaya ya, ada efeknya. Nah, seharusnya apa kita berikan kepada anak-anak? Apresiasi, kita apresiasi apa yang dia lakukan, sikapnya, tingkahnya, kita apresiasi. Pertama, beri pengakuan secara khusus ya. Nah, kepada anak terus secara khusus kita kasih kata-kata yang membangkitkan semangat dia.
dia ya. Nah, kemudian yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Nah, secara pribadi kita kasih pengakuan terhadap anak tadi ya. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Ya, jadi misalnya ada 40 murid, jangan hanya si A saja yang kita kasih apresiasi, tapi semuanya mendapatkan apresiasi dari kita. Jadi yang lainnya tidak merasa dibeda-bedakan. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Nah, jadi tidak hanya hari ini kita beri apresiasi, misalnya minggu depan atau besoknya tidak, kemudian besok-besoknya lagi tidak. Jadi harus misalnya seminggu sekali, seperti itulah selalu konsisten. Kemudian yang terakhir yaitu fokus pada prosesnya. Nah, anak-anak belajar itu bukannya pada hasilnya, misalnya wah tadi nilainya 100 hasilnya, tapi lebih ke proses dia mencapai nilai tersebut ya, Ibu. Nah, ini contohnya, contoh apresiasi atau kebajikan ya. Pada pembukanya kemarin saya memperhatikan, kemudian situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi itu dia menolong murid baru di kelas. Nah, dia ada rasa empatimu besar sekali. Kemudian yang kedua, saya menghargai. Nah, pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, nah kita kasih apresiasi. Dia membantu teman-temannya pada saat dia kerja kelompok. Kemudian yang ketiga, mengucapkan terima kasih pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, misalkan anak-anak tadi kan biasanya banyak di kelas-kelas sudah istirahat atau pada saat pulang ada kertas-kertas. Nah, ada anak yang mengambilnya. Nah, kita kasih apresiasi terhadap anak-anak yang seperti itu. Maka itu akan membuat dia merasa senang. Nah, sekarang ada namanya hukuman atau konsekuensi. Nah, kita membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Setujukah ibu-ibu kalau kita menghukum anak-anak? Setuju tidak? Kalau kita kasih hukuman kepada anak-anak? Kalau dia salah, Kalau dia salah, ya. Ya, bagus. Makasih Bu Suarda. Sekarang coba kita perhatikan tindakannya ya. Misalnya kita membedakan hukuman atau konsekuensi. Yang mana hukuman dan yang mana konsekuensi. Sudah jawab ini nanti baru materinya dijelaskan selanjutnya ya. Misalnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Nanti kita bandingkan ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman ya. Coba kita minta yang nomor 3. Murid diminta untuk push up 15 kali. Nah, hukuman menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Seharian menjadi hukuman. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Ada yang hukuman, ada konsekuensi. Sekarang saya akan menjelaskan yang pertama ya, mencatat 100 kali. Nah, kalau itu bebannya lebih berat, lebih ke fisik, misalnya ke fisik atau ke batin, itu termasuk di hukuman ya, Bapak Ibu. Kalau konsekuensi biasanya dia ada hubungannya ya, nanti kita bahas di nomor yang ini ya. Jadi nomor 1 hukuman, kemudian ini kita lanjutkan. Nah, ini
dia ininya konsekuensinya harus ganti. Kemudian menumpahkan air, nah biar menumpahkan air konsekuensi ya, karena ininya harus dilap. Tapi kalau menumpahkan air kemudian kita kasih hukumannya misalnya lari tadi, itu baru hukuman karena terlalu berat, kemudian tidak ada hubungan dengan tindakannya tadi ya. Murid tidak mengenakan sepatu seharian, nah, kan jadi muridnya kasihan juga, jadi hukuman ya. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu konsekuensi. Ini mungkin sama seperti saya kemarin ya, ibu ini agak juga bingung yang kemarin ini ya. Tapi kalau kita perhatikan dia ada kaitannya dengan pelajaran PJOK ya. PJOK karena dia ada pemanasan, bisa lari sehari-hari. Jadi dia termasuk di konsekuensi ya, Ibu. Nah, apa perbedaannya? Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Jadi bagi anak-anak itu kalau dihukum itu pasti menyakitkan ya. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Jadi seperti ngelap tadi, kalau menumpahkan pasti ini dilap ininya. Kemudian yang kedua, membuat anak sakit baik fisik maupun mental. Jadi kalau kita menghukum secara fisiknya yang sakit, jadi menghukum dengan kata-kata, mentalnya nanti yang sakit. Kemudian konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi dalam waktu pendek memang dia tidak nyaman, kalau konsekuensinya. Kemudian anak membenci kedisiplinan kalau hukuman. Kalau konsekuensinya anak menghargai disiplin. Nah, kalau dihukum tadi akhirnya benci dia dengan aturan-aturan itu ya. Kemudian paksaan, kalau hukuman kita lebih ke memaksa ya ibu. Kalau ini stimulus dan tanggapan kalau konsekuensi. Kemudian kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Jadi seperti tadi lari keliling lapangan yang itu tadi, yang pertama tadi. Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, itu bedanya. Yang selanjutnya kalau hukuman konsep diri yang buruk, kemudian kalau konsekuensi konsep diri yang baik ya. Untuk yang selanjutnya apa bedanya? Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi biar tidak dihukum tadi, dia sembunyikan kesalahannya tadi apa ya. Kemudian kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang selanjutnya bedanya kalau hukuman ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai ya. Kemudian apa kalau konsekuensi? Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Nah, itu beberapa perbedaannya ya, antara hukuman dan konsekuensi. Jadi kita bisa merefleksi diri kita, diri kelas kita, kira-kira kita lebih banyak kemana dengan anak-anak? Apakah kita menerapkan hukuman atau menerapkan konsekuensi? Nah, itu akibatnya tadi itu juga. Kalau hukuman anak lebih takut ya. Kalau tapi takutnya waktu yang kurang baik ya. Kalau lebih baik ke konsekuensi ya. Nah, selanjutnya itu masalah restitusi ya. Ini pertanyaan. Apa itu restitusi, Bapak Ibu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka melakukan kesalahan. Nah, kita menciptakan kondisi bagi murid untuk bagaimana mereka memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi
identitas gagal, kemudian ada identitas sukses ya, Ibu. Nah kalau kita milih hukuman tadi kepada anak-anak kita, berarti termasuk identitas gagal kita di situ. Tapi kalau kita identitas sukses, kita milih konsekuensi atau restitusi. Nah yang lebih tinggi tingkatannya lagi adalah restitusi. Tapi konsekuensi ini lebih bertahap lebih tinggi dari hukuman ya. Kalau hukuman berarti kita termasuk yang gagal ya. Apa bedanya? Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman, kemudian korban mendapatkan keadilan, kemudian murid atau anak akan tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat, kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut ya. Kan kebanyakan ada, apalagi zaman sekarang banyak murid yang tidak takut lagi dihukum, biasa-biasa aja, malahan kesenangan dia dihukum. Kan sekarang zaman sudah berubah ya. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Misalnya hanya pada di sekolah, nanti kalau dia ke masyarakat sudah berubah lagi tingkat dia, karena tidak ada hukuman tadi, bila sudah terpengaruh apa? Ada hukuman tadi. Kemudian peraturannya adalah kamu harus, jadi harus wajib yang melakukannya. Kemudian murid atau anak membenci peraturan. Itulah maka sekarang banyak anak-anak yang tidak taat lagi aturannya, dia benci dengan aturan karena ini tadi dia sering dihukum tadi. Kemudian apa kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi kemudian tidak nyaman, korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kemudian selanjutnya membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kemudian apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kalau ini tadi kan hukuman tadi kamu harus melakukan itu. Kalau ini dia lebih ke bertanya ya, mampukah kamu melakukannya? Kemudian mengucapkan terima kasih. Murid atau anak menghormati peraturan. Jadi kalau konsekuensi dia lebih menghormati daripada yang hukuman. Kalau hukuman tadi dia membenci ya, kalau konsekuensi lebih menghormati. Kemudian yang selanjutnya restitusi. Ini tahapan yang lebih tinggi dari itu. Restitusi merupakan pilihan, kemudian menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti ya. Kalau ini tadi korban bisa diabaikan. Kalau ini korban mendapatkan ganti. Kemudian murid atau anak mendapatkan penguatan, masalahnya terpecahkan. Kemudian murid belajar untuk bertanggung jawab, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kemudian pertanyaannya, apa yang kamu yakini? Nah, apa yang kamu yakini? Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Lebih ke solusi. Kalau restitusi, ada solusi yang kita dialogkan antara guru dan murid ya, murid atau siswa. Kemudian murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi dia belajar menghormati dirinya, menghormati orang lain. Dia lebih positif kalau kita menggunakan restitusi ini ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, apa ciri-cirinya? Ibu itu
takut polisi. Iya. Ya, tapi kalau kita pakai helm karena ada polisi, takut di sebelah sana ada polisi nanti ditilang. Iya. Nah, bukan seperti itu, tapi lebih ke motivasi kita dari diri kita demi keselamatan ya, demi diri kita sendiri, keselamatan kita ya. Kemudian yang kedua, memakai masker di tangan itu juga bukan karena sebuah peraturan saja ibu ya, tapi ya menjaga kesehatan kita untuk diri kita sendiri itu tuh sebenarnya. Kemudian memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan, lebih ke menghargai waktu. Nah, bukan karena nanti pelatihnya marah kalau kita datang terlambat, nanti kita tidak disuruh masuk, ya bukan karena seperti itu kan, tapi karena lebih ke untuk diri kita ya. Nah, itu keyakinannya ibu-ibu. Nah, bagaimana kita menciptakan budaya positif? Ini sebuah lingkaran ya, ibu-ibu. Kita awali dari yang lingkaran paling kecil dulu, dari peraturan kelas. Nah, kita dari peraturan kelas yang paling kecil, kemudian dari peraturan kelas itu baru kita naiknya ke keyakinan kelas. Setelah kita memiliki keyakinan kelas, baru lingkungan yang ada di kelas kita jadi lingkungan positif. Sudah lingkungan misalnya lingkungan 2A dulu sudah pasti kaget, dia akan menyebar lagi ke kelas yang lain. Nah, 2B selanjutnya, kemudian kelas 3 selanjutnya, 4, 5 dan seterusnya. Akhirnya tumbuhlah budaya positif di sekolah kita. Ini yang kita impikan ya, tujuan bersama kita ya ibu-ibu. Nah, ini contoh kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas, pokoknya kalau yang sebelah kiri datang tepat waktu, mengucapkan salam, kemudian menjaga kebersihan, berdoa, atau dalam pelajaran, kemudian tertib. Kemudian yang sebelah kanan dia lebih simpel. Nah, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kemudian kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, ini dua contoh kesepakatan kelas. Ada yang lebih simpel, ada yang 3, kemudian kalau sampai kiri 1, 2, 3, 4 lebih banyak ya. Ada. Nah, keyakinan kelas lebih bagus kalau simpel ya, simpel aja, kemudian tidak terlalu banyak kata-katanya. Itu kalau keyakinan kelas ya. Nah, contohnya di sini ada peraturan. Kita membedakan peraturan dan keyakinan kelas ya. Kalau peraturan contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya ya. Jadi itu sebuah aturan ibu, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas yaitu bentuk nilai-nilai. Kira-kira dia itu apa mandiri, apa bertanggung jawab, atau apa kira-kira. Kalau selalu kembalikan buku pada tempatnya. Berarti anak itu bertanggung jawab. Ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, itu kalau aturannya kita anak-anak dilarang mengganggu orang lain. Itu kalau aturan. Kalau keyakinan kelasnya berarti menghargai orang lain atau menghormati orang lain, lebih simpel kata-katanya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, kalau keyakinannya itu keyakinan kelasnya berarti kita ada komitmen, ada menghargai waktu. Nah, itu bedanya ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah, untuk ini kalau keyakinan kelasnya, kalau dilarang kekerasan biar apa? Biar menjaga keselamatan ya, keselamatan. Kemudian sama dilarang menggunakan narkoba. Biar
lari hakim pasti lari Ya, nah ini. lari itulah. Nah, ini ya keselamatan, keamanan. Nah, ini yang kita bahas tadi ya. Berarti ibu banyak sudah paham. Nah, ini yang saya terapkan Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas di kelas 2B. Ini yang nanti Bapak Ibu, ibu boleh mencontoh. Kita membuat keyakinan kelas itu setiap tahun ajaran baru, ya, setiap awal tahun ya. Jadi awal tahun kita harus membuat keyakinan kelas dulu ya. Jadi kita kumpulkan anak-anak, kemudian kita kasih kertas satu-satu, misalnya 30 anak, kita kasih kertas 30 anak, kita suruh anak-anak menulis kira-kira apa yang anak-anak mau yakini. Jadi tentu beda. Jadi kita tidak boleh memaksa sebagai guru ya. Sebagai guru kita tidak memaksa. Oh si A, kamu harus nulis jam ribut misalnya. Nah itu tidak boleh kita memaksanya. Itu harus berdasarkan dari anak-anak sendiri. Dia maunya apa. Nah gitu. Setelah itu, nah baru kita tempelkan seperti ini. Kita tempel-tempel menulis satu-satu dari misalnya 30 atau 35 anak tadi. Nah baru nanti kita bacakan. Setelah dibacakan kalimat-kalimat yang mirip kita kumpulkan jadi satu. Misalnya ada yang misalnya berdoa sebelum memulai pembelajaran, kemudian ada yang berdoa setelah mengakhiri pembelajaran. Nah itu bisa digabungkan menjadi satu. Cuma berdoa. Jadi tidak terlalu banyak kata-katanya ya. Tapi semuanya menulis. Keinginan anak-anak itu semuanya harus menulis ya. Nah itu contohnya seperti itu keyakinan kelasnya. Setelah disimpulkan berarti anak-anak harus tertib, kemudian harus menjaga kebersihan. Ada yang tadi katanya tidak boleh bertengkar, tidak boleh mengejek teman. Nah ini itu kita gabungkan menjadi hidup rukun. Jadi keyakinan kelas tidak terlalu panjang ya ibu. Jadi dia dikit tapi mudah diingat oleh anak-anak. Itu bedanya dengan peraturan dari keyakinan tadi. Baiklah, yang selanjutnya yaitu kita pelajari kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi kita lihat. Nah, dari sini ada 5 kebutuhan ya. Yang pertama bertahan hidup. Misalnya bertahan hidup kita perlu makan, rumah kan seperti itu ya. Kemudian anak perlu rasa kasih sayang dan rasa diterima ya. Jadi misalnya anak-anak dia selalu minta alam kalau misalnya dengan kita misalnya minta perhatian, berarti dia tuh ada kebutuhan dia yang belum terpenuhi. Misalnya kebutuhan kasih sayang ini. Kemudian ada kesenangan. Nah, misalnya ada anak-anak yang jahil, nganggu temannya terus. Misalnya ada yang ambil pena atau pensil setiap hari seperti itu. Kita pelajari kira-kira apa kebutuhannya. Nah, kalau kita tahu, oh dia berarti butuh kesenangan dengan mengganggu orang lain. Tadi dia merasa senang dirinya tadi ya. Kemudian ada juga penguasaan sama seperti yang tadi. Nah, kemudian kebebasan. Nah, anak-anak juga perlu yang namanya kebebasan. Jadi tidak terkekang. Nah, itu kebutuhan dasar manusia ya, Ibu. Jadi kita harus paham kebutuhan anak kita. Jadi dengan paham kebutuhan anak-anak, jadi anak-anak nanti tidak melakukan hal-hal yang menyimpang. Jadi itu di awal pembelajaran juga kita perlu tahu kebutuhan apa yang diperlukan anak-anak. Kemudian ada yang kelima, posisi kontrol ya Ibu. Nah ada sebagai penghukum, mirip seperti tadi penghukum, ada sebagai pembuat rasa bersalah, ada teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer ya. Nah dari kelima posisi kontrol ini Ibu, kalau kita yang satu dengan dua, misalnya menghukum dan membuat orang merasa bersalah, itu dikatakan kategorinya
identitasnya gagal ya, identitas gagal. Kemudian bagaimana ya identitas yang sukses? Sebagai teman dan sebagai pemantau. Kemudian yang lebih bagus lagi adalah sebagai manajer. Nah, kita jadi dari ciri-ciri tersebut kita bisa merefleksikan diri, kira-kira kita sebagai apa posisi kontrol kita. Sebagai penghukum ya pasti sudah ya, pasti kita pernah melakukannya. Kemudian membuat orang merasa bersalah, misalnya ya membuat orang merasa bersalah. Jadi anak-anak itu dengan kita memberikan posisi kontrol seperti itu merasa dirinya bersalah. Misalnya kita nadanya lembut, kita ngomong dengan anak-anak, nah kalau kamu datang terlambat terus, kasihan orang tua kamu misalnya mencari uang setiap hari, misalnya dia bekerja keras untuk membiayai hidup kau, untuk beli kau jajan. Jadi kalau dengan membuat orang merasa bersalah, jadi dia anak tadi merasa rendah, dia merasa bersalah, itu tadi ya. Kalau teman, apa teman? Kalau teman sama seperti teman, santai ya, kemudian dia membuat alasan untuk muridnya, kemudian ayolah lakukan demi ibu ya. Ada kata-kata seperti itu. Kemudian apa selanjutnya, hasilnya apa? Kalau teman dia menimbul ketergantungan. Jadi kalau kita posisinya sebagai teman terhadap anak tadi, dia tergantung dengan kita. Bagaimana kalau guru lain yang masuk? Nah, dia nanti tidak disiplin lagi karena dia tergantung dengan gurunya yang tadi. Itu efeknya ya kalau sebagai teman. Ya, kalau misalnya dia lebih senang Ibu Lela misalnya. Nah, bila Ibu Lela ada halangan hadir, misalnya saya yang mengisinya, anak-anak ribut lagi ya, seperti itu karena dia sudah ketergantungan dengan gurunya tadi. Dia ngomong katanya bukan Bukan guru kami. Iya, seperti Ibu kami. iya benar. Dia merasa tidak nyaman kalau orang lain yang mendidik dia ya. Itu ya. Jadi kita berusaha untuk yang menempatkan diri sebagai manajer ya, posisi yang paling bagus ya. Tapi memang susah ya ibu menerapkan yang itu, tapi kita berusaha dari beguyur lah ibaratnya. Berangsur-angsur yang sulit menerapkannya. Kita lanjutkan ya. Nah, kita lewat ke sana. Nah, contohnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu pada posisi membuat orang merasa bersalah ya. Kemudian kamu tidak pernah melakukannya, tapi nadanya tinggi sebagai penghukum ya. Kemudian kalau kata-katanya, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Nah, sebagai teman ya. Kemudian memberikan stiker bintang, berarti sebagai pemantau. Kemudian kita ada pertanyaan bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Itu kalau ada pertanyaan pemantau seperti itu sebagai manajer berarti. Nah, sudah. Kemudian selanjutnya kamu selalu yang paling terakhir
belum menguruskan buku itu. Nah, Video. Video. Nah, tapi dia masuk Sempat ini ya kita di desktop. ada sih ya. Desktop. kita sebentar ya. Ya, sembari menunggu Ibu Salika, marilah kita beri aplaus dulu buat Ibu Salika. Ya, ini videonya yuk ya. Sarangnya dah. Udah pakai speaker, Bu, jadi nggak bisa video ya. Saya mana ada suaranya. Jadi aku yang bisa tahu ya. Suaranya tahu. Ya, baik, terima kasih Bu. Kita tonton tadi ya. Jadi itu tanya jawab. Ibu tanya boleh. Ada coba untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Nati dari kelas mengajar di kelas 1. Ingin menanyakan masalah tadi sudah dibahas yaitu tentang budaya positif. Yang ingin ditanyakan adalah bukan pertanyaan sih, ingin mendapatkan apa contohnya dari budaya positif tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Salika, kita ulangi lagi. Tadi Bu bertanya contoh ya Bu ya? Ya. Contoh daripada budaya positif. Mungkin di sini Ibu Salika bisa mencontohkan salah satu apa yang sudah diterapkan atau yang lain ya. Kepada Ibu Salika, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Nini Winardi atas pertanyaannya. Pertanyaannya sangat bagus ya, berhubungan dengan materi kami yaitu tentang budaya positif. Sebenarnya sehari-hari kita sudah melaksanakannya itu budaya positif itu tanpa kita sadari kita sudah melaksanakannya budaya positif. Apa contohnya? Misalnya contohnya datang tepat waktu itu juga termasuk budaya positif ya. Jadi itu biasa kita lakukan sehari-hari. Dan kemudian yang selanjutnya piket kelas juga termasuk budaya positif karena meningkatkan kerjasama dengan anak-anak, dengan teman-temannya ya, meningkatkan gotong royong. Kemudian selain itu membaca ayat-ayat pendek, kemudian baca Asmaul Husna itu juga termasuk contoh dari budaya positif. Kita sudah melaksanakannya, tinggal kita pembiasaannya lebih ditingkatkan lagi ya. Itu banyak sekali contoh-contoh yang lainnya. Misalnya berbaris sebelum masuk kelas, kemudian kita menyapa guru, menerapkan senyum salam sapa itu, kemudian
dengan guru, itu juga termasuk budaya positif. Alhamdulillah kita sudah menerapkannya ya. Ibu, tinggal tadi paling menambahkan keyakinan kelas tadi mungkin ya. Kita perlu di awal tahun ajaran baru kita semuanya membuat keyakinan kelas tadi. Ya, itulah jawaban dari Ibu Salika. Sudah selesai, Bu? Ya, untuk menutup pengemasan budaya positif ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillah.